cerita saya bersama Scaloni dan Messi yang saya pernah temui mereka, saya pernah potret mereka juga kebetulan waktu itu 16 tahun lalu di Herzogenaurach dan masih tersimpan sampai sekarang. Dan cerita mengenai kedua hubungan dekat kedua pemain ini, termasuk dengan Aimar, asisten dari Scaloni yang ternyata dia adalah sangat diidolakan oleh Messi. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner dan kali ini saya akan mencoba mengajak Anda bercerita masih tentang Piala Dunia. Bercerita tentang pengalaman saya, terutama bersama dua sosok penting yang akhirnya membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 setelah mereka terakhir kali merebutnya pada tahun 86. Nah, siapa dua sosok penting itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Lionel Messi dan juga sang pelatih Lionel Scaloni. Sama-sama Lionel, sama-sama mereka dua orang yang ternyata memang memiliki hubungan yang cukup erat dan cukup dekat ya. Mereka sama-sama memiliki leluhur imigran asal Italia yang datang ke Argentina, dan mereka juga tumbuh di tempat yang tidak terlalu jauh. Kalau kita melihat di Lionel Scaloni ini, dia lahir di Pujato, itu sekitar 35 km dari Rosario. Rosario itu adalah kota kelahiran Lionel Messi. Jadi Pujato itu ada di Santa Fe, dan jadi tidak terlalu jauh, sama-sama di sekitaran Rosario, dan keduanya juga punya historis, sama-sama pernah bersama Newell's Old Boys. Jadi kalau di Rosario itu ada dua klub besar, yang pertama adalah Newell's Old Boys dan juga Rosario Central ya. Dan kita melihat juga bahwa kedua orang ini, kedua sosok yang sama-sama Lionel itu pernah tampil bersama sebagai pemain Argentina, sama-sama membela tim nasional Argentina. Nah, pengalaman saya adalah saat saya pernah berjumpa dengan keduanya ketika mereka masih membela tim nasional Argentina di Piala Dunia 2006, waktu itu di Jerman. Jadi mereka sama-sama pemain, dan lebih tepatnya juga sama-sama pemain cadangan, sama-sama pemain cadangan. Jadi dari situ, sejak sama-sama bermain ini, keduanya memang sudah saling dekat. Di samping juga memiliki historis yang sama. Nah, tentang historis yang sama ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Bagaimana mereka sama-sama dianggap sebagai foreigner oleh orang Argentina, atau dianggap sebagai orang asing oleh publik di Argentina. Nah, saya cerita tentang Lionel Messi dan Lionel Scaloni. Saya bertemu atau berjumpa dengan keduanya, melihat mereka berlatih saat itu di sebuah kota ya di Jerman, Herzogenaurach namanya. Jadi kota itu cukup terpencil kotanya. Jadi harus ditempuh dari Nuremberg, kemudian ke Erlangen, dan baru sampai ke Herzogenaurach. Nah, itu adalah kota yang populasinya hanya sekitar 25 ribuan. Kota kelahiran Lothar Matthäus, legenda sepak bola Jerman. Kota yang melahirkan dua brand olahraga paling populer, yaitu Puma dan Adidas. Adidas dilahirkan oleh Adolf Dassler, orang Herzogenaurach, kemudian Puma dilahirkan oleh Rudolf Dassler, juga orang Herzogenaurach. Sama-sama mereka lahir di satu kota, kakak beradik, tapi Puma dan Adidas ini berselisih. Jadi kota itu seperti dibelah oleh dua bagian, yang satu adalah pro Adidas, yang satu adalah pro Puma. Nah, karena Argentina waktu itu disponsori oleh Adidas, maka mereka berlatih di sebuah kompleks olahraga besar yang dimiliki oleh Adidas di Herzogenaurach itu. Nah, di situ saya berjumpa dengan Messi dan juga dengan Scaloni, dua Lionel yang kemudian 16 tahun atau di 2022 ini menjadi sosok penting di balik kejayaan Argentina meraih gelar Piala Dunia. Nah, di situ saya sempat memotret ya beberapa foto, di antaranya foto Scaloni yang waktu itu pemanasan bersama Javier Saviola dan juga Lionel Messi. Nah, kemudian ada juga foto-foto lain, misalnya Messi bersama Carlos Tevez, Luis Gonzalez, dan juga Juan Roman Riquelme. Ada juga Messi yang berlatih bersama asisten Jose Pekerman. Waktu itu Argentina dilatih oleh Jose Pekerman.
Kemudian ada yang juga Messi santai bersama dengan Tevez dan juga Saviola. Kemudian ada juga bersama Crespo, lari pemanasan. Di situ banyak pemain-pemain Argentina, top Argentina. Ada Mascherano juga, ada Cambiaso, Esteban Cambiaso, dan juga saya juga sempat memotret satu foto di mana Messi bersama dengan idolanya saat masih kecil, yaitu Pablo Aimar. Nah, Pablo Aimar ini sekarang dia adalah asisten dari Lionel Scaloni. Dan yang menarik, Messi ini ditarik kembali ke tim nasional Argentina oleh Scaloni dengan bujukan bersama Aimar. Jadi Scaloni ini menelepon Messi sambil berkata, "Halo Messi, saya bersama Aimar." Jadi pendekatan Scaloni kepada Messi ini dilakukan bersama dengan Aimar, karena Scaloni tahu betul bahwa Messi ini sangat mengidolakan Pablo Aimar. Jadi 2006 itu adalah sebuah turnamen di mana Messi pertama kalinya tampil di Piala Dunia ya bersama Argentina. Nah, itu Piala Dunia pertama. Dia masih berusia 18 tahun dan dia menginjak usia 19 tahun ketika Argentina bermain melawan Meksiko di putaran 16 besar. Jadi gini, Messi waktu itu dipilih oleh Jose Pekerman, pelatih Argentina, masuk ke timnas meskipun usianya baru 18 tahun, karena memang dia dianggap sebagai exceptional talent. Jadi bintang muda yang luar biasa. Jadi dia sudah membuat 8 gol dari 25 permainan bersama dengan Barcelona pada usia semuda itu. Nah, sementara Lionel Scaloni saat itu juga kejutan. Dia posisinya adalah bek kanan atau gelandang di posisi kanan, tapi dia lebih dipilih dibandingkan dengan pemain kayak Javier Zanetti, maskotnya Inter Milan. Tapi yang ketika itu dipilih oleh Pekerman adalah Scaloni. Nah, keduanya kemudian bergabung dalam satu tim dan sama-sama sebagai pemain cadangan waktu itu. Sama-sama sebagai pemain cadangan. Jadi kita melihat Messi ini menjalani debut bersama Argentina pada usia 18 tahun ketika bertemu dengan Hungaria tahun 2005. Tapi baru 2 menit permainan berjalan, Messi waktu itu langsung di kartu merah karena dia dianggap menyikut Wilmos van Schaik, pemain dari Hungaria. Dan di pertandingan itu Scaloni juga bermain. Jadi Messi mengakui bahwa kedekatan saya dengan Scaloni ya bermula dari situasi ketika saya di kartu merah. Saya melihat bahwa Scaloni adalah seorang pemain yang waktu itu melindungi saya. Jadi dia termasuk pemain yang protes kepada wasit mengapa Messi harus di kartu merah. Padahal itu adalah sebuah laga debut dari pemain ajaib yang baru berusia 18 tahun bersama Argentina. Nah, akhirnya dari situ relationship mereka berlanjut ya, kedekatan mereka berlanjut sampai di Piala Dunia 2006 di Jerman ketika itu. Nah, di pertandingan pertama ketika melawan Pantai Gading, keduanya sama-sama cadangan. Pertandingan kedua bertemu dengan Serbia, Lionel Scaloni masih cadangan, tapi Messi bermain dan membuat 1 assist dan 1 gol. Kemudian melawan Belanda, ini Messi main, tapi Scaloni masih cadangan. Satu-satunya pertandingan yang dijalani oleh Scaloni tahun 2006 itu adalah ketika di 16 besar. Ketika itu mereka bermain melawan Meksiko. Bermain melawan Meksiko dan menang 2-1 di gol di perpanjangan waktu lewat kalau nggak salah Maxi Rodriguez, satu lagi gol oleh Crespo. Golnya dari Meksiko itu Rafa Marquez ketika itu 2-1 di perpanjangan waktu. Dan disitulah Scaloni main total dari awal sampai pertandingan selesai. Nah, di perempat final kalah lawan Jerman 2-4. Scaloni nggak main, tapi Messi juga nggak main. Messi nggak main dan itu mendapatkan kritikan tajam dari publik Argentina. Kalau misalnya waktu itu pelatih Jose Pekerman memasang Messi, mungkin situasinya akan lain. Nah, itulah kedekatan dari Messi dan juga Scaloni waktu sama-sama masih menjadi pemain. Nah, kita lihat juga sekarang dari sisi kedua orang ini ya, sama-sama dianggap sebagai foreigner oleh orang Argentina ya. Saya katakan tadi oleh foreigner. Karena apa? Karena memang kedua pemain ini lebih sering berada atau besar di luar Argentina. Jadi kalau Messi bersama dengan Barcelona,
Lionel Scaloni ini juga sama-sama besar bersama tim Spanyol, tapi pernah sama-sama keduanya bersama Newell's Old Boys ketika masih muda. Nah, si Scaloni ini pernah bersama Deportivo La Coruña ya, cukup lama bersama La Coruña, sempat ke West Ham United, tapi main nggak banyak di West Ham karena dia on loan dari Deportivo. Kemudian ke Racing Santander, sempat juga ke Lazio, ke Mallorca, Real Mallorca, dan kemudian dia bersama Atalanta. Tapi lebih banyak orang mengenal Scaloni ini ketika dia bermain itu adalah bersama Deportivo La Coruña. Jadi sebagai pemain bersama tim nasional Argentina dia nggak banyak memiliki caps ya, jauh dibandingkan dengan Messi. Nah, Messi sendiri ketika itu bisa keluar ke permukaan meskipun Argentina sudah punya nama-nama seperti Pablo Aimar, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Javier Saviola, Hernan Crespo. Jadi bayangkan betapa ajaibnya Messi pada usia 18 tahun, dia menginjak 19 tahun pada saat Argentina menang lawan Meksiko di 2006 itu. Tapi dia sudah dipanggil oleh Jose Pekerman. Jadi betapa ajaibnya Messi ketika itu pada usia yang sebegitu dini dia sudah disejajarkan masuk ke tim nasional Argentina senior, meskipun di situ ada Aimar, ada Riquelme, ada Tevez, Saviola, ada Crespo. Nah, sekarang sama-sama ya, keduanya ini sama-sama stay di luar Argentina. Messi sekarang di Paris, tapi juga punya rumah di Barcelona. Sementara Scaloni ini juga lebih sering tinggalnya di Mallorca, di Spanyol dibandingkan dengan di Argentina. Itulah yang sempat menimbulkan kritikan. Orang-orang Argentina itu menganggap bahwa dua orang ini adalah dua orang asing gitu, dua orang asing bagi Argentina karena mereka lebih lama tinggal di luar negeri dibandingkan dengan di negerinya sendiri. Tapi semua anggapan itu pastinya akan hilang setelah apa yang dipersembahkan oleh keduanya bersama Argentina tahun 2022 ini ketika memberikan gelar Piala Dunia ketiga untuk Argentina. Nah, begitulah cerita saya bersama Scaloni dan Messi yang saya pernah temui mereka, saya pernah potret mereka juga kebetulan waktu itu 16 tahun lalu di Herzogenaurach. Dan masih tersimpan sampai sekarang, dan cerita mengenai kedua hubungan dekat kedua pemain ini termasuk dengan Aimar, asisten dari Scaloni yang ternyata dia adalah sangat diidolakan oleh Messi. Silakan jika Anda punya pandangan atau komentar. Kita bertemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.